Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Siti Afia Suradirama di Liputan seputar Sukorejo. Pemirsa, pada malam ini terlaksana penutupan Festival Takbir dan Tabligh Akbar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Baik pemirsa, beli liputan selengkapnya. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo sukses menggelar acara penutupan Festival Takbir dan Tabligh Akbar atau Festa 1446 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung pada malam Idul Adha ini diselenggarakan di Kompleks Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo sebagai puncak dari rangkaian lomba Takbir dan Tabligh Akbar yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Putri. Acara berlangsung meriah dan hikmat, dihadiri oleh Nyai Haja Mahsusi Zakiyah, segenap umanak ma'had, kepala kamar dan wakil kepala kamar, serta diikuti dengan penuh antusias oleh seluruh santri putri dari asrama pusat dan cabang. Festa merupakan agenda tahunan yang menjadi sarana bagi para santri untuk mengasah potensi dan mengembangkan bakat, khususnya dalam bidang seni Islami dan dakwah. Selain itu, juga bertujuan untuk memeriahkan malam takbir. Rangkaian acara dimeriahkan oleh penampilan grup Hadrah Hurun In dan dibuka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran serta lantunan sholawat Mahlul Qiyam yang menghadirkan suasana penuh kehusyukan. Dalam sambutannya, Ustadzah Rini Junaida Wasi'a MHI selaku pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pesta tahun ini yang sangat diminati para santri dan berdampak positif, juga secara resmi menutup seluruh rangkaian kegiatan Festa 1446 Hijriah. Saat santri kembali ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, diminta oleh orang tua kembali ke sini untuk mencari ilmu, untuk mengabdi, untuk mengaji. Disinilah Ikhsas hadir untuk ikut menyemarakkan menjelang pelaksanaan Idul Adha dengan adanya Festival Takbir dan Tabligh Akbar. Dulu kita takbirnya kadang menggunakan daerah, tablighnya yang rayon. Begitu juga sebaliknya, kadang takbirnya yang rayon, tablighnya yang daerah, seperti itu. Nah, kami berharap di masa-masa yang akan datang pada pelaksanaan kompetisi apapun yang ada di pondok pesantren, harapan kami sebagai pengurus pesantren, sebagai pengurus pusat Ikhsas juga, kami berharap bagaimana ananda sekalian tidak hanya sekedar menjalankan ritual-ritual kegiatan saja, baik itu kegiatan di sekolah, di madrasah, kuliah, ataupun kegiatan kamar dan daerah, bagaimana ananda sekalian mampu menggali potensi yang terbaik pada dirinya, baik itu suaranya yang bagus, baik itu intonasi penyampaiannya yang menarik, baik itu dari segi retorikanya yang bagus, bagaimana bisa ikut berkompetisi dalam ajang kegiatan-kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Pondok pesantren tidak hanya sekedar menyajikan kegiatan di internal seperti ini, tidak. Banyak sekali teman-teman ataupun adik-adik kalian dapat medali emas, dapat medali perunggu, dapat perak, SMP, SMK, itu banyak. Tinggal hari ini ananda sekalian mampu menggali potensi yang ada pada diri kalian sendiri sehingga nanti mampu menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua kalian ataupun oleh pesantren. Ini harapan besar kami sebagai pengurus pesantren. Dimulai dari apa? Dimulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Ikut tabligh, ikut takbir, ikut ari, ikut hitobah, hitobah kamar, hitobah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini telah terlaksana kegiatan penutupan Festa atau singkatan dari Festival Takbir dan Tabligh Akbar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Pada kegiatan ini para santri dapat mengasah bakatnya khususnya dalam bidang pidato dan hadrah. Dan para santri juga sangat antusias sekali dalam kegiatan ini. Harapan kami ke depannya semoga kegiatan ini berjalan dengan sukses dan terus semangat untuk para santri dan jangan lupa bahagia. Acara dilanjutkan dengan penyampaian Mau'idhah Hasanah oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Holil Abdul Jalil MPDI yang membahas keutamaan malam-malam menjelang Idul Adha. Malam ini juga para jamaah haji yang berada di Tanah Suci sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Ki Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi menekankan agar kita juga mengamini doa-doa para jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah
dan juga mengamini orang-orang yang secara ruhani mendampingi para jemaah haji, membersamai para jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji di sana. Maka pada malam hari ini kita berdoa untuk doa-doa mereka, kita mengamini doa-doa mereka. Mudah-mudahan hajinya mereka menjadi haji yang mabrur. Karena apabila doa-doa mereka diijabah, maka tentunya kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari doa-doa mereka. Begitu juga kita berdoa untuk orang tua kita. Kita berdoa untuk guru-guru kita. Kita berdoa untuk para masyayikh kita. Kita berdoa untuk seluruh umat Islam, baik yang ada di Indonesia ataupun umat Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan manfaat dari doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Melaksanakan ibadah haji pada dasarnya adalah menapaktilasi perjalanan para ulama, perjalanan para aulia, perjalanan para nabi, para rasul. Karena ibadah itu pada dasarnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu pada dasarnya adalah kita akan kembali. Kita ingin kembali, kita ingin berada di jalan Allah, dan kita selalu berada di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah menapaktilasi perjalanan para nabi, para rasul, para ulama, para aulia dan sholihin. Diawali dengan kisahnya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diturunkan di muka bumi, beliau diturunkan di India. Kemudian diturunkannya Sayyidah Hawa, beliau diturunkan di Jeddah. Makanya Jeddah itu kadang-kadang juga disebut Jeddah, karena artinya adalah nenek. Jeddah itu adalah negeri awal turunnya nenek moyang kita semua, yaitu Sayyidah Hawa. Sementara Nabi Adam diturunkan di India yang sekarang bernama Sri Lanka. Jadi sebagai santri, ketika mendengar nama-nama India, yang diingat itu jangan Sahrukan. Yang diingat itu jangan Salman Khan, apalagi Amir Khan dan Khan-Khan yang lainnya. Yang diingat adalah Nabi Adam pertama kali menjalankan perintah Allah itu melalui India. Beliau melaksanakan perjalanan dari India. Perjalanan kalau dihitung mungkin sekitar 8.000 kilometer atau lebih. Perjalanan beliau adalah perjalanan panjang yang diiringi dengan Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya apa? Perjalanan ibadah itu untuk mendapatkan kemuliaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melakukan perjalanan begitu lama, maka kemudian Nabi Adam akhirnya bertemu dengan Sayyidah Hawa, bertemunya di Padang Arafah, tempat para jemaah haji yang saat ini melaksanakan wukuf, yaitu wukuf di Arafah.
Antusias hadirin bertambah dengan adanya pengumuman pemenang lomba tabligh 4 bahasa dan lomba takbir dengan juara pertama diraih oleh Rayon Iksas Kalimantan, Rayon Iksas Bondowoso sebagai juara 2, dan Rayon Iksas Jember sebagai juara ketiga. Penghargaan diserahkan langsung oleh Nyai Hajamah Susi Zakia bersama Ustadzah Rini Junaida Wasi'ah MHI, dan acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Nyai Hajamah Susi Zakia. Sebagai pemenang pertama lomba takbir, Rayon Iksas Kalimantan dengan nama Grup Hadra Kamali tampil meriah menutup acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kami berkesempatan untuk mengikuti kegiatan penutupan Festival Takbir dan Tabligh Akbar 1446 Hijriah, dan kami merasa bangga terhadap adik-adik Rayon Iksas Kalimantan yang semangat juangnya dari latihan, dari babak penyisihan, bahkan final, dan sampai di titik ini menjadi sang juara 1. Pesannya untuk adik-adik Rayon Iksas Kalimantan ke depannya tetap semangat. Meskipun kita SDM-nya sedikit, lantas menyurutkan semangat juang kita. Untuk ke depannya semangat, sukses selalu. Serta kami ucapkan terima kasih banyak terhadap alumni Rayon Iksas Kalimantan tentunya yang mensupport kami, yang memberikan kami wejangan bahkan semacamnya sampai kami berada di titik ini. Pesannya untuk rayon yang lain, tetap semangat untuk kedepannya, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan takbir, tabligh, serta kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena apa? Karena disinilah kita diajarkan untuk berjuang, berkeluarga, serta merangkul satu sama lain. Selain menjadi acara tahunan yang selalu dinantikan oleh para santri, Festa juga menjadi ajang kompetisi yang membangun semangat dan kreativitas santri. S3 TV melaporkan.